Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfah. Di video kali ini kita akan belajar dari pertumbuhan startup. Salah satu startup yang terbesar di Indonesia yaitu adalah Gojek. Gojek saat ini diprakarsai oleh aplikasi karya anak negeri. Sebelumnya Gojek ini diprakarsai oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, atau saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Sebelumnya Gojek ini memang sudah dipikirkan masak-masak oleh Pak Nadiem karena melihat situasi dari transportasi publik di Jakarta, kemacetan, dan adanya kebutuhan bahwa ojek ini adalah transportasi yang masih bisa dikembangkan pada saat itu. Nah, akhirnya setelah melalui berbagai macam proses, di tahun 2010 lah Gojek ini diluncurkan. Awalnya Gojek ini diluncurkan belum dalam bentuk aplikasi, tapi dalam bentuk telecenter. Belum seperti Gojek dengan aplikasi yang bisa diunduh di App Store atau Play Store, tetapi sebelumnya adalah aplikasi sederhana yang kita melakukan pemesanan via telecenter. Jadi dari telecenter itu akan dihubungkan ke pengemudi Gojek, diteleponkan, kemudian baru disambungkan ke kita. Agak cukup tidak praktis dan ribet sih pada saat itu, tetapi sesuai dengan perkembangan, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasinya kurang lebih di tahun 2015, dan Gojek juga semakin mature pada saat itu. Banyak juga disrupsi atau banyak juga kompetitornya dari Gojek, seperti ada Grab, kemudian juga Uber juga meluncurkan Uber Ride, kemudian juga ada aplikasi ojek yang memang diset sesuai dengan segmentasi pasarnya sendiri, atau ada juga yang namanya Blue Jack, kemudian juga ada yang saat ini namanya Maxim. Pada saat itu juga Lady Jack. Kemudian di beberapa tahun ke belakang, di tahun-tahun 2015-2016, memang Gojek ini mendapatkan persaingan yang sangat ketat dengan adanya ojek-ojek yang memang dari lokal, ataupun mereka juga memiliki aplikasi, baik itu dari WhatsApp ataupun dari aplikasi yang mereka luncurkan via App Store ataupun Play Store. Nah, ojek yang segmentasi ini sebetulnya juga mereka itu memikirkan adanya celah-celah atau kebutuhan yang memang Gojek itu belum penuhi. Misalnya ada kebutuhan atau permintaan Gojek khusus untuk wanita, makanya adalah Lady Jack. Tetapi beberapa waktu kemudian, tidak nyampai 1 tahun, akhirnya ojek-ojek lokal tersebut tidak bertahan lama, dan di beberapa kota akhirnya memang tidak sampai tersebar karena memang persaingannya sangat-sangat ketat dan mereka juga mengalami penurunan customer. Nah, lalu apa sih yang bisa kita pelajari dari Gojek untuk saat ini? Yang pertama adalah di Gojek itu sendiri mereka menerapkan sistem fleksibilitas dalam bekerja. Jadi di kantor Gojek itu memang sudah di set seperti co-working space, jadi mereka bisa bekerja dimanapun, kemudian di kapanpun, bahkan mereka juga bebas untuk work from anywhere, jadi WFA itu mereka bebas bekerja di mana saja. Yang pasti adalah goalnya itu tercapai atau pekerjaannya mereka itu sudah selesai ataupun tuntas. Kemudian juga banyak fasilitas-fasilitas yang sebetulnya diberikan oleh perusahaan untuk karyawan yang mau berkantor di Gojek, yaitu adalah fasilitas penunjang seperti GoPlay atau fasilitas ruang bermain, fasilitas GoGym untuk olahraga yang mereka bisa ikuti, ataupun ada kelas-kelas olahraganya yang memang sesuai dengan jadwalnya mereka. Dan ada juga ruang-ruang meeting yang memang diset kekinian, yang memang ruang-ruang tunggu untuk biasanya tamu-tamu yang memang sudah dibuat senyaman mungkin, dan banyak juga mural-mural atau gambaran-gambaran yang menggambarkan bahwa Gojek ini inovatif, tempat kerja yang informal dan
hal itu tidak mengurangi esensi dari keseriusan Gojek untuk membangun bisnisnya di negeri ini. Kemudian selain itu, pada awalnya Gojek memang fokuskan pada transportasi, keunggulan dari transportasinya mereka, yaitu dari ojeknya sendiri. Sehingga visi misi perusahaan itu adalah terfokus pada adanya concern pada transportasi. Mereka menginginkan transportasi yang memang cepat, efisien, kemudian transportasi yang dapat digunakan oleh berbagai macam masyarakat. Tetapi setelah seiring berjalannya waktu, akhirnya Gojek mengubah visi misinya yang sebelumnya itu hanya terfokus pada bidang transportasi saja, karena juga perkembangan bisnisnya juga saat ini tidak hanya bagian transportasi, tapi juga Gojek ini merambah ke bisnis pengantaran makanan atau yang kita sebut sebagai GoFood. Kemudian juga ada Gosen untuk pengantaran barang, kemudian juga ada Gokar untuk ojek mobil, atau kemudian juga ada yang namanya GoLev di beberapa kota besar. Itu ada GoLev, ada layanan untuk GoMassage, kemudian untuk GoClean, ada juga layanan untuk GoShop atau layanan untuk berbelanja. Di beberapa kota memang sudah lengkap, tapi ada beberapa kota yang memang belum tersedia. Nah, akhirnya Gojek itu perluas lagi mereka punya visi dan misi, dan saat ini mereka terkonsen di 3 hal di visinya mereka. Yang pertama adalah speed itu mereka mengutamakan kecepatan, berkelanjutan, dan bertumbuh dalam pengalaman. Kemudian yang kedua adalah inovasi atau innovation. Gojek senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang ekstra dengan mereka melakukan upgrade atau perbaikan kepada aplikasinya mereka supaya lebih user friendly dan juga mudah digunakan. Kemudian yang ketiga adalah social impact. Gojek senantiasa berupaya untuk memberikan dampak sosial yang sebesar-besarnya dengan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya sehingga dapat berdampak sosial bagi masyarakat. Ini juga karena visinya berubah, otomatis juga misinya berubah. Karena ada hal sosial tadi disampaikan, maka Gojek senantiasa berusaha untuk menerapkan kesejahteraan sosial dari pegawainya, kemitraannya, dan mereka mengambil peran penting dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kehidupan pengemudi, meningkatkan taraf hidup pengemudi, kemudian juga peran penting dalam kehidupan perkotaan atau kemasyarakatan. Mungkin itu sekilas mengenai pembelajaran yang kita dapat ambil dari Gojek, dari pertumbuhan Gojek hingga saat ini. Gojek itu adalah salah satu disrupsi, bagian dari inovasi di bidang transportasi di Indonesia. Sudah menonton video ini, sampai jumpa di video yang lainnya. Salam.